Bab 21 mulai hidup baru. Yugogi, Arorgi. Wiranti baru saja membuka matanya. Beberapa saat dia menggeliat, sebelum akhirnya berteriak kencang, melihat tubuhnya Biel tanpa busana. Mas Yud. Perkataan Wiranti terhenti kala melihat Yuda masih terlelap. Kembali terbayang olehnya kejadian semalam yang membuat dia tak memakai busana, di mana Yuda yang memeluknya erat sampai tak lagi merasakan dingin. Astagfirullahalazim, kenapa aku harus marah? Kan Mas Yuda itu suami aku. Ih, bodha banget sih kamu Wiranti, seru Wiranti pada diri sendiri. Karena Yuda belum kunjung bangun, Wiranti segera mencari pakaiannya. Setelah selesai memakai pakaiannya, Wiranti segera keluar dari bawah pohon. Dia menjemur beberapa pakaian yang lain yang semalam kebasahan karena hujan. Srik, srik, srik. Terdengar suara langkah kaki yang tampak sengaja berhenti-henti, seperti tengah mengincar atau tengah memperhatikan. Wiranti yang berjongkok menjemur pakaiannya di dahan pohon kecil seketika berbalik. Matanya mengedar mencari sumber suara yang sepertinya tadi ada di belakangnya. Tak ada siapapun. Tetapi Wiranti takut kalau itu adalah warga yang sudah berhasil menemukannya. Apa mungkin itu warga? Sedangkan kami ini sudah sangat jauh masuk ke dalam hutan. Gumam Wiranti pada diri sendiri. Dia kembali masuk ke tempat Yuda terlelap. Mas, bangun! Mas, bangun! Seru Wiranti sembari menepuk pundak Yuda. Yuda menggeliat lirih sebelum akhirnya tangannya tak sengaja menyibakkan kain jarik, membuat sebagian tubuhnya terbuka, termasuk bagian bawahnya. Arog! Seru Wiranti sembari membuang wajah. Hah? Ada apa? Apakah mereka sampai? Yuda terjingkat sampai akhirnya dia mendapati Wiranti membelakanginya dan menutup wajah menggunakan kedua tangan. Yuda melihat ke arah bawah dan menyadari kalau kain jarik itu tersibak. Dengan cepat, Yuda kembali meraih kain jarik itu dan menutupnya kembali. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf banget. Ada apa? Tanya Yuda gugup. Nggak ada. Ini sudah siang, sepertinya kita harus segera mencari tempat untuk tinggal. Mas Yuda, cepat pakai bajunya. Setelah itu keluar, Wiranti tunggu di luar. Jawab Wiranti sembari merangkak keluar. Yuda segera memakai pakaiannya, lalu menyusul Wiranti yang berusaha membuat api menggunakan batu. Masih basah? Mana mungkin bisa buat api? Ujar Yuda sembari mengancingkan baju kemejanya. Dingin, Mas. Biasanya kalau pagi begini aku selalu berdiam diri di depan api. Wiranti melamun, memikirkan kenangan rumahnya yang begitu manis. Tetapi semua itu kini hanya akan menjadi cerita. Sudahlah, sebaiknya kita lekas mencari tempat untuk bisa kita gunakan sebagai tempat tinggal. Ujar Yuda sembari meraih goloknya.
Wiranti mengangguk. Dia kembali memunguti pakaian yang sempat dia jemur. Hari sudah semakin terik. Akhirnya Yuda menemukan sebuah tempat yang sangat cocok dengan apa yang dia inginkan. Setelah melewati gua dan tanjakan curam, di atas bukit dengan pemandangan indah dan tempat yang lumayan luas. Nah, sepertinya di sini tempat yang cocok. Wih, pemandangannya indah, juga tanahnya subur. Siapa tahu bibit yang dibawakan ibu bisa tumbuh di sini, ujar Yuda bersemangat. Mas, memangnya Mas yakin kita bisa hidup tanpa tetangga sama sekali? Yuda berbalik menatap ke arah Wiranti yang tampak ragu dengan apa yang mereka putuskan. Dia berjalan mendekati Wiranti, lalu menggenggam tangannya memberi ketenangan. Yakin sekali, Ibu membawakan kita bibit jagung yang sangat banyak, ada juga bibit sayuran yang melimpah. Kamu lihat sekeliling sini, banyak sekali tumbuhan gandum yang bisa kita konsumsi. Kamu jangan khawatir, selama kita berusaha, kita pasti bisa. Percaya sama, Mas. Wiranti mengangguk lirih, mencoba mempercayai suaminya ini. Wiranti dan Yuda bergotong royong bersama untuk mencari kayu dan bahan lainnya. Mereka akan mendirikan pondok kecil-kecilan untuk tempat berlindung mereka selama tinggal di sini. Setelah setengah hari, akhirnya mereka mulai membangun pondok kecil mereka. Terbuat dari bambu dan kayu hutan yang gratisan, kedua insan itu berhasil membuat pondok sederhana dengan atap ilalang. Wiranti tampak berkeringat, kelelahan sebab seharian tak ada istirahat. Di bawah sana ada air terjun. Wih, nanti kalau mau mandi atau mencuci baju, pergi ke sana saja. Kalau untuk memasak, nanti Mas akan membuat aliran menggunakan bambu ini, ujar Yuda memberitahu. Srik, srik. Kembali terdengar langkah kaki yang membuat Wiranti dan Yuda terkejut. Mereka berdua saling tatap dengan menunjukkan wajah ketakutan. Yuda segera menarik tubuh Wiranti agar mendekat ke arahnya, membawa wanita itu bersembunyi di balik tubuh kekarnya. Mas, itu apa? Tanya Wiranti yang mulai ketakutan. Entah, tapi sebaiknya kita waspada. Masuk ke dalam, biar Mas yang melihat. Titah Yuda yang langsung dituruti oleh Wiranti. Gubuk yang mereka buat belum sempat dibuatkan pintu, membuat Wiranti sedikit takut, tak bisa bersembunyi kalau itu adalah bahaya. Yuda berjalan mendekati semak belukar yang menjulang tinggi di sebelah pondoknya sana. Semak itu terus bergoyang seiring dengan dirinya yang semakin mendekat. Yuda melihat sebuah ranting kayu yang seukuran jempol kaki. Dia memiliki niat untuk melemparkannya ke arah sana. Brukik. Beberapa detik hening. Tak ada pergerakan dari dalam sangkar sana. Yuda juga ikut terdiam, menyimak dengan baik pergerakan dedaunan. Gereah! Air gig! Yuda bergegas melepaskan golok dari tempatnya, menebas kaki depan beruang yang besarnya 2 kali dari tubuhnya. Dalam keadaan panik, Yuda tidak bisa berlari ke arah pondok. Dia memilih untuk turun ke bawah dan memancing beruang yang mulai pincang itu ke arah bawah.
Sepengalaman, hewan sejenis babi hutan, beruang, itu ketika mengejar manusia, jangan berlari ke arah tanjakan. Carilah turunan yang curam, karena hewan bertubuh besar seperti mereka akan kesulitan mengendalikan beban tubuh ketika di turunan. Apalagi, beruang itu jenis hewan yang bisa memanjat pohon. Jelas tidak akan selamat kalau kita memilih untuk naik ke atas pohon. Yuda terus berlari ke bawah, sedangkan beruang itu tampak berlari melambat kala Yuda menuruni tanjakan. Wiranti yang melihat itu berteriak histeris, hingga membuat dia menangis dan hampir saja ikut keluar pondok. "Mas Yuda!" Pekiknya parau. Yuda semakin menjauh dari pondok mereka, hingga akhirnya dia menemukan sungai. Yuda menggunakan batu untuk melempari beruang itu. Beberapa kali mengenai, tetapi itu semakin membuat beruang itu mengganas. Yuda tak kehabisan akal, dia merentangkan kedua tangannya dan membuat suara aungan yang membuat langkah beruang itu terhenti. Kebetulan, tak jauh dari Yuda berdiri, terdapat sarang lebah madu yang menggunung tinggi. Yuda segera melemparnya menggunakan batu, yang membuat lebah-lebah itu berterbangan ke sana kemari. Pandangan beruang itu langsung teralih ke sana. Beruang itu langsung mendekati sarang yang kebetulan memang berada di dahan pohon paling bawah. Perlahan-lahan Yuda mencoba untuk meninggalkan beruang itu. Dengan hati yang sangat-sangat ketakutan. Setelah merasa jauh dari beruang itu, Yuda langsung berlari naik ke atas tebing dan kembali ke dalam pondoknya. Dilihatnya lengan sebelah kirinya. Terlihat darah segar mengalir dari sana. Akibat cakaran beruang yang keluar mendadak dari balik semak belukar. Yuda mengaduh, sembari sesekali melihat ke arah bawah. Kalau beruang itu kembali mengejarnya. Bab 22 Masa Lalu Wiranti. "Mas Yuda nggak apa-apa?" tanya Wiranti yang panik melihat suaminya terluka. "Enggak, Wi, tapi kayaknya beruang itu akan datang lagi ke sini. Sebaiknya kita waspada, di sekitar sini masih sangat banyak lebah madu. Dia pasti akan terus berkeliaran," jawab Yuda. Wiranti segera menuntun suaminya itu masuk ke dalam pondok. Kemudian suaminya itu dia tinggalkan di dalam, guna mengambil pohon yodium untuk mengobati luka Yuda. Di sekitar sini, masih tersebar luas dedaunan dan tumbuhan yang bisa digunakan untuk mengobati luka secara alami. Ada juga beberapa tumbuhan yang bisa digunakan sebagai perasa alami. Wiranti segera kembali ke pondok setelah mengambil daun yodium. "Sini, Mas. Lukanya dikasih getah daun ini. Insya Allah nanti cepat kering dan darahnya cepat berhenti," ujar Wiranti menarik tangan Yuda. Yuda hanya menurut saja, membiarkan Wiranti melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Saat Wiranti sibuk meneteskan getah dan membalut lukanya, manik mata Yuda tak lepas menatap ke arah wajah tenang Wiranti. Kulit kuning langsat yang tampak bersih tanpa guratan sedikit pun. Wajah polos yang tampak begitu khawatir mampu membuat hati Yuda meluluh. "Terima kasih banyak, Wi, sudah mau mengobati aku." Tanpa sadar tangan Yuda mengelus pucuk kepala Wiranti
yang membuat wanita itu menatap ke arahnya. "Mas Yuda, kok bicara seperti itu?" "Seharusnya Wiranti yang berterima kasih, karena Mas Yuda sudah mau mendukung Wiranti sampai seperti ini," jawab Wiranti dengan senyum tulus. Yuda menarik pucuk kepala Wiranti, memeluknya erat dengan limpahan kasih sayang. Wiranti pun tampaknya sudah mulai terbiasa hidup dengan Yuda dan merasa nyaman berada di pelukannya. Tak terasa, malam sudah kembali datang. Ditemani dengan api unggun, serta suara hewan hutan yang saling menyahut di kejauhan sana, Wiranti dan Yuda duduk di depan pondok mereka, merencanakan wilayah dan tempat mana saja yang akan mereka jadikan lahan pertanian. "Mas Yuda buat apa?" tanya Wiranti setelah membuatkan teh untuk sang suami. "Ini daun dan bisa buat perasa garam alami. Orang zaman dulu jarang pakai garam air laut, biasanya menggunakan ini," jawab Yuda. Kalau untuk pengganti gula bagaimana? Soalnya ibu tidak membawakan kita banyak bumbu. Beras saja sepertinya hanya cukup untuk beberapa hari ke depan." "Gak apa. Nanti kalau masalah makan kamu gak usah khawatir. Nanti sembari menaman sayuran Mas akan memburu." Wiranti tersenyum senang. Dia teringat kalau Yuda memang sangat pandai memburu. "Oke, kalau begitu Ranti masuk rumah dulu. Jangan lupa nanti tutup pintu, udara sangat dingin di sekitar sini." Wiranti mengusuk paha Yuda sebelum akhirnya bangkit dan meninggalkan Yuda di luar sendirian. Yuda tersenyum menatap kegelapan di depan sana, membayangkan kehidupannya yang akan berjalan dengan Wiranti hanya berdua di sini. Hutan yang sangat jauh dengan keramaian. Kalaupun akan dibuka, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Waktu itu, rasanya sudah sangat cukup untuk bersama. "Terima kasih ya Allah, karena aku sudah diberi waktu untuk bisa bersama Wiranti," ujarnya menengadahkan wajah ke atas. Yuda menarik nafas dalam, kemudian kembali menunduk. "Astagfirullah!" serunya yang refleks membuang tempurung kelapa yang dia gunakan untuk minum. Terlihat tepat di seberang api unggun yang dia buat, terlihat seorang nenek-nenek tua dengan wajah yang tampak mengerikan. "Nei nenek siem!" ujar Yuda gugup. Susah payah dia menelan saliva, melihat tatapan mata nenek siem yang begitu tajam ke arahnya. "Ojo kesusu seneng. Isi kenek sing bakal mbok lakoni bar iki. Hahaha, hahaha." "Jangan keburu bahagia. Masih ada yang akan kamu lakukan setelah ini." Tawa nenek siem begitu melengking, khas wanita tua, terdengar begitu mengerikan. Yuda terperangah, sampai sosok nenek itu akhirnya menghilang. "Arurgi!" Dia tersentak kala mendengar suara teriakan Wiranti dari dalam kamar. Lekas dia bangkit dan masuk ke dalam. Terlihat Wiranti menggelinjang, menahan lehernya dan mata yang mulai berubah-ubah. "Wiranti!" pekik Yuda. Yuda yang panik segera memeluk sang istri. Tetapi bukannya tenang, Wiranti justru semakin menjadi. Wiranti mendorong tubuh Yuda sampai tersungkur ke tanah.
matanya melotot putih polos. Gigi-giginya menggelatuk, saling bergesekan, membuat nyali Yuda sedikit menciut. "Wih, sadar! Wih, ini aku!" seru Yuda mencoba untuk mengingatkan Wiranti. Tetapi Wiranti benar-benar telah kehilangan kendali. Dia berjalan mendekati Yuda dengan wajah yang begitu mengerikan. Terlihat ada sedikit perubahan pada dirinya. Otot-otot di pipinya terlihat menonjol dengan bibir yang menghitam. "Getih! Getih wong sing didati nih! Getih lagi!" seru Wiranti yang membuat Yuda gemetaran. Dar hanya orang yang menginjak hati, orang yang suka merendahkan darnya manis. "Astagfirullahalazim, wih, istighfar, sayang." Lirih Yuda yang mencoba untuk mendekati Wiranti. "Yen kowe wani ngalangi aku, mate kowe!" serunya lagi. "Kalau kamu berani menghalangi aku, binasa kamu." Yuda mencoba untuk tenang, berusaha sekuat mungkin berdoa di dalam hatinya. Tetapi itu justru membuat Wiranti semakin murka. Dia menerkam Yuda dan mencekik lehernya dengan begitu erat. "Arurgi! Getih! Getih sing tarepno adoh!" Wiranti meronta, sembari terus menekan leher Yuda yang membuat pria itu semakin kesesakan. Tangan Yuda berusaha untuk naik ke atas, memegangi kepala Wiranti dan membacakan ayat kursi. "Ergig! Bidah kowe!" Wiranti meraih kayu yang ada di sebelahnya dan mencoba untuk menusukkannya ke arah wajah Yuda. Untung saja Yuda masih sempat menghindar, meski tetap luka di bagian pipinya. "Allahu Akbar! Sadar, Wiranti!" pekik Yuda yang berusaha semakin menekan kepala Wiranti. Melihat cairan kental itu mengalir dari pipi Yuda, mata Wiranti perlahan kembali berubah normal. Bibirnya yang menghitam berubah pucat pasi. Wiranti yang mulai membaik justru kini terjatuh tak sadarkan diri. "Astagfirullahalazim, wih, kamu ini kenapa?" Yuda tak memperdulikan leher dan pipinya yang ngilu. Dia segera membopong tubuh Wiranti naik ke atas ranjang galar yang ia buat. Di dalam kegelapan malam yang sunyi, hanya ditemani dengan suara jangkrik dan suara riuh beruang di kejauhan sana. Sesekali akan terdengar suara babi hutan yang bertengkar dan suara aungan serigala di bukit sebelah. Yuda berdiam diri, tak dapat memejamkan mata, menunggu sampai Wiranti sadar. Bibirnya masih pucat, hanya saja tubuhnya sudah tidak sedingin tadi. Satu-satunya selimut hangat yang mereka bawa dari rumah, dia rapatkan ke tubuh istrinya yang terlelap. Hingga tak beberapa lama, akhirnya Wiranti tersadar. Yuda langsung bangkit, mendekati Wiranti dengan wajah yang panik. "Wih, kamu gak apa-apa, kan? Ada yang sakit?" tanyanya. "Yugogi, enggak, Mas. Ada apa? Ini." Wiranti tampak terkejut melihat luka di pipi Yuda. Nggak apa-apa, kok.
ini cuma luka sedikit. Tadi kamu kumat. Wih. Mendengar penjelasan Yuda, bibir Wiranti ternganga. Astagfirullah. Jadi ini luka karena Ranti, Mas? Tanyanya. Tangannya sibuk memegangi pipi Yuda. Iya, tapi nggak apa-apa. Cuma Mas mau tanya satu sama kamu. Wih, siapa orang yang masih kamu benci? Atau masih sering membuat hatimu kesal? Tanya Yuda pelan-pelan di akhir kalimat. Wiranti terdiam beberapa saat. Wajahnya tampak tertunduk diam, tak berani menatap ke arah Yuda. Wih, coba kamu ceritakan sama Mas, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Mulai sekarang, jangan ada yang disembunyikan. Bujuk Yuda. Sebenarnya Wiranti masih kesal kepada Uwak Jarno, Mas. Dia yang menghasut warga untuk membenci Wiranti. Dia juga pernah berusaha melecehkan Wiranti. Dulu, sebelum nenek sakit, dia datang ke rumah untuk melamar Ranti. Tetapi Ranti tolak. Awalnya Ranti tidak membenci dia, Mas. Tapi setelah perlakuan kejam dia dan penghasutan yang dia lakukan, membuat Wiranti bersumpah. Sehingga dendam itu terbentuk sampai saat ini. Jelas Wiranti dengan air mata bercucuran. Hatinya kembali sakit mengingat masa lalu yang buruk akibat perlakuan Jarno. Bab 23 Wiratna. Itulah sebab mengapa diri kamu masih dikuasai oleh kemarahan kamu itu. Wih, kamu harus bisa mengendalikan diri. Ujar Yuda. Bagaimana caranya, Mas? Sakit hati yang aku rasakan masih tersimpan rapat. Wiranti masih tampak bersedih. Sesekali air matanya masih terlihat menetes. Wih, kamu harus tahu. Jarno itu berlindung di balik gurunya yang memiliki ilmu hitam tinggi. Dia tidak akan bisa kamu tembus, sehingga setelah kamu gagal masuk ke dalam rumahnya, kamu akan mencari energi dengan meminum darah manusia yang kamu temui. Aku sudah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Wih! Ujar Yuda yang membuat Wiranti terdiam. Dia tak mengingat apa-apa, sehingga dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yuda. Aku menembus rumah Jarno? Ulang Wiranti. Iya, wih, setelah kembaran kamu itu merasuki kamu, dia akan mencari Jarno dan berusaha menyakitinya, sehingga kalau gagal, hal yang terjadi pada warga itu akan terus terjadi. Itu sebabnya Mas bawa kamu menjauh dari warga dan kota. Mata Wiranti membulat kala mulai bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Yuda. Astagfirullahalazim, Mas. Kalau tahu begini, aku nggak akan mau pergi ke hutan. Mending aku mengasingkan diri sendirian saja. Bagaimana nanti kalau aku kehilangan kendali dan melukai kamu? Seru Wiranti. Mas nggak takut. Itu sebabnya Mbak Ulpa mengatakan kalau harus orang yang benar-benar tulus mencintai kamu yang bisa menyembuhkan kamu. Aku yakin dengan kekuatan cinta aku. Wih. Wiranti terharu mendengar penuturan Yuda. Matanya berkaca-kaca, merasa beruntung memiliki Yuda yang begitu tulus kepadanya. Air mata Wiranti
luruh setelah Yuda kembali mendekapnya, memberi sejuta kasih dengan dekapan hangat yang menyejukkan jiwa. Terima kasih banyak, Mas. Wiranti merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia ini karena memiliki Mas Yuda. Mereka kembali terlelap dengan posisi saling memeluk. Meski Wiranti belum seberapa yakin dengan hatinya, tetapi dia yakin kalau Yuda adalah pria yang dipilihkan Tuhan untuknya. Sesungguhnya, kebahagiaan diri seorang wanita bukan harta atau tahta yang diberikan oleh pasangannya, melainkan kasih serta perjuangan yang nyata. Pagi-pagi buta, Yuda sudah bangun dan keluar rumah, mencari buruan yang akan dimasak pagi ini. Tinggal di hutan tak menyulitkan dia untuk mencari sumber makanan, tetapi harus tetap ekstra waspada, karena bukan hanya hantu yang banyak di sini, melainkan hewan-hewan buas pun banyak. Selagi menunggu Yuda yang berburu, Wiranti memilih untuk menanam sayuran di pinggir pondoknya. Embun pagi yang baru turun ke bumi membuat tanah tak seberapa sulit digali. Rumput-rumput juga rasanya lebih mudah dicabut. Terlihat sesosok hitam besar berdiri di balik pohon besar ujung sana, membuat mata Wiranti menyipit memastikan apa yang dia lihat. Itu monyet, kah? Tapi kenapa besar sekali? Gumamnya pada diri sendiri. Wiranti terus memperhatikan ke arah sana, sebab posisi pagi yang belum tersentuh matahari membuat suasana masih sedikit gelap. Tiba-tiba, terlihat mata yang merah menyala dari sana, membuat Wiranti tertunduk dan menyadari kalau itu bukan monyet seperti yang dia kira. Wiranti segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Dia segera meringkuk di atas ranjang, merasakan hawa yang sedikit panas. Ya Allah, itu apa? Tolong! Wiranti menggigil. Tangannya memeluk erat lututnya yang terlipat. Jantungnya berdetak begitu kencang kala mendengar suara kuku yang mencakar dindingnya. Berjalan terus mengelilingi rumah yang dia tinggali. Wiranti menatap kanan dan kiri, memperhatikan sesuatu yang sedang mengelilinginya di rumah ini. Sayang, buka pintunya! Terdengar teriakan Yuda dari pintu sana. Tetapi Wiranti bergeming. Dia tahu kalau itu bukan suaminya. Kalaupun iya, pasti akan memberi ucapan salam. Sayang, di luar dingin. Aku mau masuk. Serunya lagi. Wiranti semakin ketakutan. Dia menangis sembari menutup mulutnya. Geradak! Pintu yang hanya terbuat dari anyaman bambu tipis itu berusaha didobrak oleh seseorang di luar sana, membuat Wiranti semakin melotot dan semakin gemetaran. Ya Allah, tolong! Apa mau sosok itu? Wiranti merangkak turun, bersembunyi di bawah ranjangnya, menarik selimut untuk menutupi diri. Dengan isakan yang masih terdengar, Wiranti berusaha untuk tidak bersuara. Beruguk, beruk, kerit. Pintu itu akhirnya terbuka setelah didobrak paksa dari luar sana. Jika mengikuti hari, mungkin saat ini masih pukul 5:30. Hari masih lumayan gelap,
sehingga tidak seberapa tampak seseorang yang berusaha masuk ke dalam itu. Terlihat kaki dengan jari-jari panjang serta bulu hitam tebal itu berjalan mengelilingi ruangan pondok yang sempit. Wiranti memejamkan mata, rasa takut membuatnya tak berani bergerak sama sekali. Semakin lama, aroma apek bercampur dengan bau gosong semakin menguat tajam ke indera penciuman Wiranti, membuat gadis itu memberanikan diri membuka mata. Ranjang bambu galar yang dibuat suaminya tampak bergerak-gerak. Hingga tak berselang lama, terdengar erangan yang disertai dengan hentakan kaki begitu kuatnya. Geger! Tak, tak, tak. Geger! Sosok berbulu itu seketika mengamuk. Dia berlari keluar dari dalam pondok Wiranti. Ada apa? Kenapa? Bisik Wiranti pada diri sendiri. Dia keheranan karena sosok itu telah pergi keluar tanpa ada yang mengusirnya. Wiranti menatap ke atas, melihat ranjang yang masih terus bergoyang, padahal jelas tak ada siapapun di rumah ini kecuali dia. Mata Wiranti seketika membulat dengan deguban jantung yang tak terkendali. Melihat sepasang kaku turun dari ranjang. Kaki pucat itu berjalan ke arah pintu, menutupnya perlahan dan kembali berjalan mendekati ranjang. Jantung Wiranti kembali diuji, karena kaki itu berhenti tepat di depan wajahnya. Beberapa detik, dia masih terdiam, membuat Wiranti juga terdiam. Tetapi sekian detik kemudian, Arorgi! Sosok berwajah hancur, dengan kelopak mata yang bolong, karena tak ada bola matanya. Belum lagi luka sayatan di bagian leher dan wajahnya. Wiranti, lihat Mas pulang membawa apa? Teriak Yuda. Di tangannya terlihat anak rusa yang masih berukuran sedang. Dia berlari dengan begitu semangatnya, masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci dari dalam. Terlihat Wiranti duduk di atas ranjang dengan menekuk lutut. Wajahnya terlihat cantik dengan balutan selimut yang menutupi sampai batas leher. Ranti, kamu kenapa? Kok bengong seperti itu? Selimutan lagi. Kamu sakit? Tanya Yuda beruntun. Dia meletakkan daging rusa itu di atas meja kecil yang dia buat, lalu mencuci tangan dan mendekati istrinya. Wih! Panggilnya. Wiranti seketika menoleh ke arahnya. Dia tersenyum, kemudian berdiri yang membuat selimutnya terbuka. Mata Yuda terperangah oleh pemandangan yang ada di hadapannya. Astagfirullah! Apa yang kamu lakukan? Wih! Tanyanya setengah terkejut. Wiranti mengenakan pakaian yang hanya menutupi bagian dada dan bagian bawah perutnya, sedangkan bagian lainnya terpampang nyata. Wih, kamu ngapain? Tanya Yuda lagi. Setengah terkejut kala Wiranti mendekati Yuda dengan tatapan tajam. Yuda yang masih tidak mengerti memilih untuk mundur. Tak berani menatap ke arah Wiranti meski dia mau. Kenapa? Aku ini istrimu, bukan? Tanya Wiranti dengan senyuman aneh. Iya, tetapi
Belum sempat Yuda berkata-kata, Wiranti menerjangnya begitu saja. Yuda ingin sekali menolak, tetapi tidak bisa. Hatinya memang menginginkan semua ini sejak malam kemarin. Bibir Wiranti yang menyapu tengkuk Yuda membuat pria itu memejamkan mata. Tetapi itu hanya persekian detik saja. Pergi! Teriak Yuda terkejut. Dia segera mendorong tubuh Wiranti, kala tiba-tiba wanita itu menggigit tengkuknya dengan begitu kerasnya. Setengah terengah, Yuda memegangi lehernya yang ternyata sudah mengeluarkan darah. Kembalikan aku ke desa itu. Kembalikan aku jika kau tak ingin binasa. Seru Wiranti meronta-ronta. Rupanya itu bukan dia, itu adalah Wiratna yang kembali masuk ke dalam raga Wiranti. Wiratna memegangi golok yang tadi digunakan Yuda untuk berburu. Dengan mata yang melotot tajam, dia berlari ingin menerkam Yuda. TIDAKK Bab 24 Sukma. Astagfirullah, Wiranti. Sadar, Seru Yuda sembari mendekat perlahan ke arah Wiranti yang menggenggam erat golok miliknya. Dengan terus membacakan ayat kursi, Yuda memberanikan diri mendekat semakin dekat ke arah Wiranti. Tangan Wiranti mengacung-acungkan golok yang mengkilap itu. Sebelum sempat dia menghunuskan golok itu, Yuda terlebih dahulu menggapai lengannya. Tolong Wiratna, kamu keluar dari sini. Kasihan Wiranti. Tolong lepaskan dia. Pinta Yuda yang memohon agar Wiratna meninggalkan Wiranti. Bibir Wiranti tampak bergetar dengan mata putih polos yang melotot tajam ke arah Yuda. Takkan bisa kau memisahkan aku dengan dia, karena jantungku ada pada jantungnya. Seru Wiranti dengan suara yang bukan seperti dia. Tolong, Wiratna, tenanglah kamu di alam sana, jangan kembali lagi. Mohon Yuda dengan begitu seriusnya. Yuda kembali membacakan ayat kursi untuk mengusir sosok Wiratna yang sama sekali tak ingin keluar. Dia terus mengerang dan meminta agar Yuda mengembalikan Wiranti ke desa itu. Sampai pada akhirnya, ucapan Mbak Ulpa terngiang kembali di kepala Yuda. Kenapa aku mengatakan hanya cinta sejatinya yang bisa menyelamatkan? Karena kekuatan cinta itu lebih tinggi daripada kekuatan jahat. Dan dengan cinta yang tulus, kejahatan yang menumpuk di hati seseorang akan memudar. Jika rasamu bisa terasa di hatinya, niscaya jiwanya yang tak dia kendalikan akan kembali. Yuda segera memeluk erat tubuh Wiranti, sembari mengangkat sebelah tangannya yang memegangi golok. Hembusan nafas Yuda menembus kulit Wiranti, yang membuat terangan itu sedikit menyurut. Kembali, kembali, sayang. Mas di sini, tolong kembalilah. Bisik Yuda tepat di telinga Wiranti. Aku akan keluar. Tetapi kau harus ingat, aku tetap akan kembali. Entah bagaimanapun caranya. Seru Wiranti yang langsung disambut teriakan nyaring. Beberapa saat masih sama seperti itu. Hingga teriakan itu mereda dan tubuh Wiranti tak lagi menegang. Sampai akhirnya, mata Wiranti yang tadi putih polos berubah kembali normal. Tetapi setelah itu,
matanya tertutup, tubuhnya lemas, terperosok ke bawah. Glontang, golok yang terjatuh mengenai bambu yang ada di sebelah Yuda. Dia segera membopong tubuh istrinya naik ke atas ranjang bambu yang dia buat. Alhamdulillah, akhirnya berhasil juga. Yuda terengah-engah di bawah. Dia bersandar dengan dinding di belakangnya. Setiap kali menolong Wiranti keluar dari kungkungan kembarannya, dia selalu seperti kehilangan kekuatan. Lemah. Matahari mulai membumbung tinggi, menyinari bumi dengan begitu semangatnya, sampai-sampai hari terasa begitu panas. Bulan telah berganti bulan, tahun pun berganti begitu cepatnya. Tak terasa kini sudah 20 tahun Yuda membimbing Wiranti hidup di hutan. Sesekali dia masih akan mendapat gangguan dari Wiratna, tetapi selalu berhasil Yuda kalahkan. Di sela-sela itu, kini mereka telah hidup bahagia, merawat lahan sampai akhirnya menghasilkan. Mereka hidup dengan begitu bahagianya, ditemani oleh seorang putri yang sangat cantik jelita. Kini sudah tumbuh menjadi gadis yang begitu anggun. Memiliki rambut panjang bergelombang, berkulit kuning langsat, dengan senyum manis yang disertai lesung pipi di sebelah kanannya. Pipi cabinya membuat dia terlihat masih seperti anak-anak. "Sukma, bantu bapak numbuk padi," seru Wiranti yang membuat anak perempuannya itu mendesah kesal. Pasalnya dia baru saja melepaskan pakaian untuk berendam di sungai. "Ya, bentar." Suara kecil melengkungnya, membuat burung-burung berterbangan ke sana kemari. Bersamaan dengan itu, seorang pemuda yang tengah memburu dengan membawa senapan di tangannya, terkejut kala mendengar suara teriakan seorang wanita. Dia bergegas mengikuti arah teriakan itu karena merasa dia sudah sangat jauh dari desa. Tak mungkin ada manusia di tengah hutan rimba seperti ini. "Siapa? Ya? Atau jangan-jangan?" Pikirannya justru terpikir oleh sesuatu yang mengerikan, membuat langkahnya beberapa kali terhenti. "Mending aku pulang," serunya yang langsung berbalik. Tetapi saat dia berbalik, tak sengaja dia melihat seorang wanita memakai kemben jarik yang berjalan perlahan menyeberangi sungai. Tubuh pria itu kembali berbalik, memastikan apa yang dia lihat. Benar saja, dia melihat Sukma berjalan dengan rambut panjang yang terurai. Matanya membulat sempurna, karena tak hanya Sukma yang dia lihat, melainkan ada sosok berbaju putih dengan rambut gimbal dan berwajah hancur. Sosok Wiratna selalu mengikuti Sukma kemanapun dia pergi. "Lah, kan bener, setaan!" Pekik pria itu yang langsung berlari sekonyong-konyong sampai beberapa terjungkal. Sukma yang mendengar teriakan itu membalikkan tubuhnya. Tak seberapa jelas, tetapi dia bisa melihat ada seseorang yang lari ke arah sana. Mata Sukma menyipit, dia kembali melanjutkan jalannya menuju rumah. Terlihat Wiranti dan Yuda tengah sibuk memilah padi. Sukma segera masuk ke dalam rumah dan mengganti bajunya. "Bu, tadi ada orang di bawah," ujar Sukma setelah selesai mengganti baju.
Tangannya sibuk memetik sayuran yang ada di samping rumahnya. "Orang!" ulang Wiranti setengah terkejut. Begitu juga dengan Yuda. "Orang siapa? Selama ini nggak pernah ada orang lain selain kita?" tanya Yuda. "Nggak tahu. Tadi teriak bilang setan, terus lari." Sukma ndak lihat wajahnya. Jawab Sukma santai. Yuda dan Wiranti saling tatap. Mereka sangat terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Selama ini, tidak pernah ada manusia yang bisa sampai ke sini. Bagaimana mungkin dia bisa melihat orang? "Mulai besok, kalau hari sudah siang, sebaiknya kamu jangan turun ke bawah di rumah saja. Toh Bapak sudah alirkan air dari bukit ke rumah. Bapak rasa kamu tidak perlu turun ke bawah?" seru Yuda yang mulai merasa cemas. "Lah, kenapa, Pak? Kan cuma lihat sesama orang. Lagi pula Sukma juga penasaran dengan manusia lain. Selama ini, Sukma nggak pernah punya teman selain Tata," sahut Sukma. Ucapan itu mampu membuat langkah Yuda terhenti. "Apa kamu? Bilang! Kamu pikir bertemu orang lain itu hal baik? Kamu tahu perjuangan bapak dan ibumu ini sangat susah. Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu?" seru Yuda kepada Sukma. "Bapak kenapa sih? Kenapa marah-marah? Setiap Sukma menyindir tentang keadaan luar, Bapak selalu marah. 19 tahun, Pak. Selama itu Bapak kurung Sukma di hutan ini." teriak Sukma yang berdiri menghadap bapaknya. Tangan Yuda mengepal mendengar perlawanan anaknya yang begitu keras padanya. Sifat Sukma sangat beda. Tak seperti sifatnya atau istrinya. Yuda segera pergi ke ladang jagung miliknya, menghilangkan rasa kesal terhadap anaknya yang begitu keras kepala. "Sukma, kenapa berucap dengan Bapak sekasar itu? Ndak baik, Nduk," sahut Wiranti mendekati putrinya. "Udahlah, Bu, Sukma lelah. Sukma mau istirahat." Gadis itu melenggang pergi begitu saja, meninggalkan ibunya yang masih menganga dengan sikap yang ditunjukkan putri semata wayangnya. Sukma berjalan ke arah tunggak kayu besar hitam di atas bukit. Tempat ternyaman untuknya ketika kesal dan merasa hidup tak adil. "Bagaimana caranya aku bisa keluar, Bi, kalau ada manusia sampai sini saja, selalu pergi dengan begitu saja?" ujar Sukma sembari bersandar di tugul kayu. "Bukan begitu caranya. Ada cara yang lain." Seorang wanita yang begitu mirip dengan ibunya berjalan mendekati Sukma yang masih termenung. "Kamu harus punya rencana." Dia kembali membujuk dengan tangan yang membelai kepala Sukma. Sukma menatap ke arahnya dengan tatapan wajah yang bertanya, melihat ke arah wanita yang ada di depannya. "Bagaimana caranya, Bibi Wira?" tanya Sukma antusias. "Ada. Nanti Bibi jelaskan." Ujung bibir wanita itu mengembangkan senyum penuh arti. Bab 25 Keadaan Yuda. "Sukma!" seru Wiranti memanggil putrinya.
Iya, Bu. Sukma yang tengah menjemur baju segera berlari ke arahnya. Bapak belum pulang? Tanyanya lagi. Belum, Bu. Katanya hari ini akan membelikan Sukma baju baru. Kan baju Sukma sudah banyak yang kekecilan. Jawab Sukma girang. Oh, iya sudah. Ibu masuk dulu. Nanti kalau Bapak sudah pulang, kamu bilang Ibu. Baru saja Wiranti berjalan masuk ke dalam rumahnya. Terlihat dari kejauhan sana, seorang pria tengah mendaki bukit tempat rumah mereka berada. Bu, Bapak pulang! Seru Sukma yang langsung membuat Wiranti berbalik. Alhamdulillah. Wajah Wiranti tampak tersenyum senang. Setiap setahun 2 kali, Yuda memang akan keluar dari hutan menuju desa seberang untuk membeli kebutuhan yang tidak ada di hutan, seperti pakaian atau perabotan dapur yang tidak bisa mereka buat. Tetapi saat itu, senyum yang mengembang di bibir Wiranti perlahan memudar. Melihat sang suami berjalan terhuyung-huyung, seolah menahan rasa sakit, dia segera berlari dengan wajah panik, disusul dengan putrinya yang juga berekspresi sama. Astagfirullahalazim, Mas. Kamu kenapa? Seru Wiranti yang langsung menahan tubuh suaminya. Aku nggak enak badan. Wih, kayaknya tubuh aku menggigil. Jawab Yuda gemetar. Ya Allah, kan tadi aku sudah bilang, Mas, gak perlu pergi, besok aja. Seru Wiranti. Dia segera memapah tubuh suaminya berjalan masuk ke dalam rumah. Bibir Yuda tampak pucat pasi. Matanya juga terlihat begitu cekung. Perjalanan keluar hutan memang membutuhkan waktu lumayan lama. Makanya, Pak, biar Sukma saja yang keluar. Kan Bapak sekarang jadi seperti ini. Tutur Sukma sembari mengompres dahi Yuda. Daun dadap serep yang dia pegang menempel sempurna di dahi bapaknya. Apapun yang terjadi, kalian berdua jangan ada yang keluar. Bapak tidak ingin hal buruk terjadi. Jawab Yuda cepat. Sukma memutar bola mata malas. Sebenarnya dia selalu ingin ikut bapaknya ketika membeli perlengkapan di desa, tetapi selalu gagal. Kenapa kamu bisa seperti ini, Mas? Tanya Wiranti panik. Gak apa. Kebetulan kan pas jalan keluar tadi, hujan lebat. Setelah itu, pas pulang tubuh mulai gak enak. Lama-lama makin gak kuat. Makanya daki bukit rasanya badan mau merosot ke bawah. Jelas Yuda. Wiranti segera menumbuk dedaunan untuk diberikan kepada suaminya. Malam sudah semakin larut. Keadaan Yuda masih memburuk. Entah apa yang terjadi, kini dia justru semakin parah. Setiap beberapa waktu, dia akan mengeluarkan isi perutnya. Sedangkan makan pun dia hanya sedikit. Bu, Bapak kenapa? Kenapa semakin memburuk? Tanya Sukma yang khawatir melihat bapaknya. Entahlah. Ibu juga bingung, takut ibu, Mah.
Wiranti tak bisa menyembunyikan rasa kekhawatirannya melihat suaminya kini terlelap dengan wajah yang begitu pucat. Bu, apa sebaiknya Sukma pergi ke desa saja untuk mencari obat Bapak? Kasihan, Bu, rayunya. Jangan macam-macam kamu, Sukma. Kamu tidak tahu kehidupan desa seperti apa, sahut Yuda yang ternyata mendengar apa yang kedua ibu anak itu bicarakan. Mereka berdua langsung terdiam. Terlebih untuk Sukma, dia merasa aneh karena bapaknya terus saja melarang dia untuk datang ke desa. Padahal niatnya datang ke sana hanya untuk mencari obat untuknya. Perjalanan waktu bergulir begitu cepat, meninggalkan jejak yang akan menjadi kenangan di masa yang akan datang. Beberapa orang mungkin tidak akan menganggap hari ini suatu kebaikan, tetapi tak pernah tahu kemungkinan esok akan menganggap hari ini adalah suatu pelajaran. Sukma merenungi takdir yang dia dapati di air terjun bawah bukit, menikmati pemandangan yang sudah biasa dia lihat. Semakin hari, aku semakin jenuh terhadap kedua orang tuaku. Mereka semakin mengekang aku, sehingga membuat aku semakin jenuh. Sabar, nanti pasti ada jalannya, sahut sosok wanita yang ada di hadapannya. Sedangkan di kejauhan sana, seorang pria yang kemarin sempat menemui Sukma kembali lagi. Dengan kaki yang dibuat seringan mungkin, dia berjalan perlahan mendekati suara air terjun yang bergemuruh. Tatapannya terlihat takut-takut, tetapi hatinya begitu penasaran. Yang aku lihat itu kemarin, hantu apa bukan? Ya, kenapa aku merasa begitu penasaran? Ungkapnya saat sudah tiba di dekat sungai. Beberapa langkah lagi, dia akan tiba di air terjun tersebut. Baiklah, aku coba datangi saja. Dengan perasaan berkecamuk, pria itu akhirnya mendekat. Dia hampir saja berteriak saat melihat Sukma tengah bermain air. Tetapi sedetik kemudian, matanya terperangah melihat kecantikan Sukma yang sesekali tertawa bermain dengan kelinci kecil. Tanpa dia sadari, kakinya berjalan mendekati Sukma. Matanya terus sibuk memindai wajah ayu Sukma dengan rambut panjang bergelombangnya. Tepat di saat itu, kakinya menginjak ranting kayu, yang membuat Sukma terjingkat dan segera naik ke atas. Dia ketakutan karena ini pertama kalinya bertemu dengan orang lain selain keluarganya. Tunggu! Seru pria itu kala Sukma berlari menghindar. Sukma berusaha untuk berlari naik ke atas, tetapi langkahnya tak kalah lebar dari pria itu. Sehingga belum sempat dia sampai ke tepi bukit, pria itu sudah berhasil menggapainya. Tunggu! Serunya lagi. Pria itu mencekal lengan Sukma dan membuatnya berbalik menatap pria tersebut. Lepas! Seru Sukma berusaha meronta. Tolong, dengar dulu! Tahan pria itu. Apakah kamu bidadari? Tanyanya lagi, kini membuat Sukma mengerutkan dahi. Bidadari? Sukma tertawa lepas kala mendengar pernyataan pria itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengira Sukma adalah bidadari?
Kenapa kamu tertawa? Tanya pria itu. Tidak, kamu lucu. Mana ada bidadari di sini? Oh, aku pikir. Kenalkan, aku Bayu Aji. Panggil saja Bayu. Kamu? Timpalnya. Sukma tak langsung menjawab. Dia menatap berapa detik ke arah pria bernama Bayu itu. Aku wanita penunggu air terjun. Deg. Jantung Bayu berdetak begitu kuatnya mendengar pernyataan Sukma. Haha, kamu itu lucu sekali. Tidaklah, aku Sukma. Jawab Sukma dengan tawa, melihat ekspresi wajah Bayu langsung berubah. Hari-hari terus bergulir. Mengenal Sukma di tengah hutan membuat Bayu hampir setiap hari selalu mendatanginya. Merasa nyaman dengan kedekatan mereka, membuat Sukma tak lagi ragu menceritakan segala permasalahan hidupnya. Kenapa kamu tidak ke desa saja? Nanti bapakmu biar diperiksa. Kalau tidak, besok akan aku bawakan obat. Kamu ceritakan apa penyakitnya? Ujar Bayu setelah Sukma menceritakan tentang keadaan bapaknya. Nggak bisa, Bay. Kamu tahu, ibu dan bapakku itu sangat melarang aku untuk ke desa. Aku tidak tahu apa sebabnya. Kamu bawakan obat juga, aku tidak akan bisa memberikannya. Kenapa? Karena kalau sampai mereka tahu kita berteman sekarang, pastilah aku tidak akan boleh lagi keluar rumah. Kamu juga pasti akan dihajar habis-habisan oleh bapakku. Jawab Sukma. Lalu, sekarang bagaimana? Entahlah, Bay. Aku juga tidak tahu. Aku khawatir dengan bapak, tetapi aku tidak bisa berbuat banyak. Sukma tampak sekali bersedih. Membuat Bayu iba terhadap dirinya. Gadis secantik dia mungkin akan menjadi kembang desa jika tinggal di sana. Tetapi nasib berkata lain untuknya. Bagaimana kalau kamu kabur saja? Ucapan Bayu mampu membuatnya Sukma mendongak menatapnya. Wajah Bayu juga tidak tampak main-main mengatakan itu kepada Sukma.